Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita memahami Islam, ketika kita mempelajari Islam, lantas Islam itu mempengaruhi kita, lantas Islam itu mengubah kita, maka ada hal yang harus kita pahami, bahwa setiap perubahan, bahwa setiap kebaikan itu pasti akan mendapatkan ujian untuk melihat apakah kita serius dalam perubahan itu ataukah tidak. Jangankan orang-orang yang berubah baik, orang-orang yang berubah jadi jahat pun mereka akan mendapatkan ujian juga. Karena itulah saat seseorang memahami kebaikan, menjalani kebaikan, maka ujian akan menanti kepada dia. Ini pun yang terjadi pada saya saat 2002 saya mengenal Islam, lalu saya mendapatkan kebenaran, alhamdulillah, lalu saya memutuskan untuk mengikuti agama Islam, maka saya pun datang kepada keluarga saya dan bersiap menghadapi ujian apa yang datang kepada saya. Satu waktu saya pernah berbicara pada mereka menjelang hari Natal. Mi, saya nggak bisa mengucapkan selamat Natal. Bukan berarti saya tidak hormat, bukan berarti saya benci dengan papi dan mami, tapi karena memang inilah prinsip di dalam agama saya. Saya mohon untuk dihargai, karena memang di dalam Islam sangat menghormati Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tapi penghormatan kita kepada Yesus Kristus sebatas bahwa dia adalah seorang nabi yang kita benarkan sebagaimana dengan nabi-nabi yang lain. Tapi mohon maaf, apabila berkaitan dengan mengangkat Yesus atau menganggap Yesus sebagai Tuhan, maka kita berlepas daripada semua itu. Masya Allah, ada banyak sekali yang di situ kita dapatkan ujian-ujian. Mereka marah, lalu kemudian mereka berkata, tapi itu kan cuma ucapan saja. Tentu saya mencoba berbicara, ya kalau itu cuma ucapan saja, ya kenapa harus marah? Toh itu juga cuma ucapan yang kalau seandainya diucapkan, ya tidak ada masalah. Kalau tidak diucapkan pun tidak ada masalah, kalau seandainya cuma ucapan. Tapi di dalam Islam itu bukan hanya sekadar ucapan, tapi sebuah pengakuan. Ketika kita mengucapkan misalnya selamat Natal, maka kita mengakui pemahaman mereka, keyakinan mereka bahwa Tuhan Yesus itu menurut pemahaman mereka lahir di tanggal 25 Desember. Ini yang kita tidak bisa lakukan. Karena bagi kita, Yesus atau Isa Al-Masih adalah Nabi, bukan Tuhan. Karena itulah kita tidak mengucapkan hal-hal seperti itu. Belum lagi banyak fakta-fakta sejarah yang ternyata bertentangan dengan apa yang mereka anggapan itu. Nah, karena itulah di dalam Islam sebenarnya sederhana. Toleransi tidak mengharuskan kita untuk lebur. Kita memahami, kita mencintai Nabi Isa, kita juga meyakini dan mengimani Nabi Isa di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang ini adalah tokoh yang kita diminta untuk senantiasa hormat kepadanya. Tapi bukan berarti kita mengikuti dan lebur ke dalam perayaan yang mereka rayakan. Karena di dalam Islam, toleransi sebenarnya sangat sederhana. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, keluarga saya menerima, keluarga saya dengan senang hati. Mereka memahami bahwa toleransi di dalam Islam bukanlah mengikuti daripada aktivitas-aktivitas yang bukan kita yakini. Tapi toleransi adalah melakukan apa yang kita yakini dan membiarkan orang lain seandainya mereka punya pendapat yang lain, punya keyakinan yang lain daripada apa yang kita yakini. Karena itu tidak perlu khawatir ketika kita mendapati saudara-saudara kita, orang-orang Nasrani yang mereka merayakan hari Natal, biarkan saja mereka melakukan hari Natal mereka, hari raya mereka. Kita tidak perlu ikut-ikutan. Biarkan saja mereka dengan agama mereka, kita dengan agama mereka. Tidak perlu mengikuti. Jangan sampai ada rasa sungkan, ada rasa tidak enak saat kita tidak mengucapkan hanya karena mereka mengucapkan kepada kita. Berbeda tentunya. Mengapa? Di dalam Islam ada syariat, di dalam Islam ada tuntunan, di dalam Islam ada aturan, dan aturan-aturan itulah yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, sebelum kita mengikuti atau sebelum kita berbuat sesuatu dengan urusan itu dengan urusan agama lain, ada baiknya, sangat baik sekali ketika kita mencoba memahami agama kita terlebih dahulu dan melihat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karena itulah untuk hal ini tentunya kita lebih aman ketika kita berpijak berdasarkan pendapat para ulama. Dan para ulama melalui MUI sudah memberikan sebuah keterangan kepada kita bahwasanya mengikuti, bahwasanya turut serta berkontribusi dalam perayaan agama-agama lain hukumnya adalah haram. Maka lihat kehati-hatiannya.
karena ini adalah masalah akidah. Maka tidak perlu bagi kita untuk mengikuti perayaan-perayaan mereka, lalu meramaikan perayaan-perayaan mereka, ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka, termasuk dengan beratribut seperti itu, dengan ucapan-ucapan, dengan misalnya kontribusi-kontribusi yang lain. Tidak perlu. Sekali lagi, di dalam Islam indah sekali. Kita meyakini, lalu kita berbuat sesuai dengan keyakinan kita, dan kita tidak memusik, dan kita tidak memaksa orang lain agar meyakini seperti yang kita yakini. Itulah toleransi. Mudah-mudahan kita memahaminya. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.